kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembacaan pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Ini dari Bapak Rajif dari Kendal. Pertanyaannya, Kiai, saya ini seorang penggemar seafood, tetapi masih ragu akan hukum mengonsumsi kepiting. Bagaimana sebenarnya status halal haram dari mengonsumsi kepiting? Ya, ini memang perdebatan yang panjang. Saya punya keluarga itu yang sepuh-sepuh, kayak dari ukuran kakek, ya. Bahkan ayah saya dulu itu termasuk kelompok yang mengharamkan kepiting. Kenapa kepiting itu diharamkan? Iya. Itu ada dua alasan dalam fikih. Alasan yang pertama, ada ulama mengatakan dia termasuk binatang khobais yang menjijikkan. Tentu ini bisa diperdebatkan kan, jijik atau tidak itu kan boleh jadi diperdebatkan. Tapi ada orang yang mengharamkan kepiting karena alasan ini. Ada yang kedua, mengharamkan itu karena kepiting itu hidup di dua alam. Dia disebut binatang amfibi, bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Sekalipun nanti kalau kita perdebatkan, keharaman binatang amfibi itu juga diperdebatkan oleh para ulama. Apakah dalilnya itu adalah hadis yang sahih atau yang tidak sahih? Apapun, ini yang mengharamkan kepiting. Alasannya karena dia khobais, ada yang mengharamkan kepiting karena dia hidup di dua alam. Yang ketiga, ini menghalalkan kepiting. Kenapa? Karena mereka katakan ini bukan khobais, itu binatang laut yang tidak menjijikkan. Yang kedua, ini yang paling penting ini, ya. Ini sudah mendatangkan pakar kepiting dari Fakultas Peternakan, ya, yang kemudian dokter hewan ini dan pakar kehewanan ini, saya lupa namanya, tapi seingat saya dulu dari IPB, itu dihadirkan ke banyak ormas Islam, ke NU, ke Muhammadiyah, termasuk ke Majelis Ulama. Kemudian para ulama itu menanyakan kepada pakarnya, ini kita mau masukkan kartu keluarga siapa ini? Kartu keluarga ikan, apa kartu keluarganya ayam? Binatang darat apa binatang air? Atau binatang yang hidup di dua alam? Ternyata menurut pakar kepiting, berdasarkan ilmu kepiting ini, kepiting itu adalah binatang air. Dia hanya punya kemampuan hidup di darat dalam rentang waktu yang panjang, tetapi dia tidak dikatakan sebagai binatang amfibi. Dia tetap dikelompokkan sebagai binatang air. Nah, kalau seperti ini kan namanya pakar yang bicara. Anda boleh setuju, Anda boleh nggak setuju, sama aja kan. Kalau saya mempertanyakan yang namanya anjing laut, dia ini anjing apa ikan? Kan sulit kan. Mukanya kelihatan anjing, badannya ikan, secara fisiologi ikan, tapi rupanya anjing. Ditanya nggak jawab, kan gitu kan. Maka kita tanya sama pakar, anjing laut itu apa? Ternyata mereka kemudian mengatakan ini bagian dari ikan. Kalau ini bagian dari ikan, maka hukumnya menjadi apa ini? Halal. Kan begitu. Nah, kalau orang mengatakan, oh enggak, saya tetap ngelihat anjing laut itu anjing, ya enggak apa-apa. Anda kemudian akan mengatakan ini haram, dikecualikan dari ikan yang semuanya halal. Itu sah-sah saja. Gitu. Nah, jadi kalau Anda bertanya kepiting, itu dalam fikih memang terjadi perdebatan panjang. Kalau merujuk kepada pendapat ulama dulu, maka hukumnya menjadi haram. Ulama sekarang mengatakan halal. Ini bukan berubah-ubah, tapi ulama sekarang mendapatkan pencerahan terkait kepiting dari aspek ilmu kehewanan yang pakarnya menyatakan bahwa ini binatang air, maka hukumnya menjadi halal. Itu agak berbeda dengan kodok mungkin atau katak ya? Iya, karena kalau itu kan dikatakan binatang amfibi gitu loh. Oke, baiklah. Semoga Pak Rajif bisa jelas memahaminya ya penjelasan dari Kiai tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan bacakan ini pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Pertanyaannya adalah, sekarang ini marak barang-barang keseharian seperti contohnya lemari es yang tersertifikasi halal nih Kiai. Pertanyaan saya, mengapa, jadi nggak cuman makanan ya, atau barang-barang konsumsi yang kemudian tersertifikasi halal. Pertanyaannya, mengapa sertifikasi tersebut juga dilakukan pada produk-produk barang yang bukan merupakan produk makanan? Iya, jadi kepada pemirsa yang bertanya, saya perlu menjelaskan ya. Definisi sertifikat halal itu dipahami sebenarnya oleh kita itu adalah kesesuaian ini dengan ajaran Islam. Jadi kesesuaian itu tidak selamanya halal, karena boleh jadi juga suci kan. Nah,
kepada pangan misalnya ada yang kita kasih sertifikat halal, maka dia halal untuk dikonsumsi. Tapi ada orang tanya Mbak Eva, kok bisa Pak sekarang ada gula disertifikasi halal? Padahal gula itu kan halal. Oh iya Iya. gulanya. Tapi Anda kan tidak tahu proses dari tebu menjadi gula. Itu ada gula rafinasi namanya, diputihkan. Iya, Kan iya, gula iya. itu kalau bahasa orang Jakarta tuh butek Iya, warnanya, iya, iya, coklat. iya. Sekarang kan gula itu putih-putih. Iya. Dibersihkan kan pakai media. Oh, nah Medianya medianya arang. itu yang Bisa kemudian jadi ya. arang itu dari nabati, bisa jadi arang dari hewani. Ya. Kalau arang itu dari hewani, hewannya disembelih benar apa enggak? Hewannya hewan halal apa ini tulangnya babi? Kemudian bersentuhan dengan gula. Maka kalau ini tidak memenuhi kaidah itu, maka boleh jadi ini menjadi apa ini? Haram. Haramnya gula itu bukan gula itu haram, tapi prosesnya tidak suci. Kemudian kita katakan ini najis, ya sudahlah, bahasa yang gampang kasih sertifikat halal. Nah, Oke. bagaimana dengan kulkas gitu? Masa sih kulkas itu ada yang halal, ada yang haram? Toh kulkas nggak Nggak dikonsumsi loh Kiai dikonsumsi. sebetulnya kan. Iya kan, bukan makanan dan juga Iya. bukan barang gunaan. Dia Betul. bukan lipstik, Bukan lipstik, bukan bukan parfum, produk bukan make ini up, kan iya. gitu. Nah, pertanyaannya gini, kalau dulu saya masih kecil, itu nyimpan makanan, itu mesti Mbak Eva makanan manusia. Iya. Tapi hari ini boleh jadi ada makanannya binatang, misalnya anjing, kan ada pangannya, ya kan? Nah, ketika anjing ini punya makanan, Anda jangan bertanya gitu ya, loh, apa hukumnya melihara anjing? Itu episode berbeda di Gapai Kemuliaan. Tapi misalnya ada orang punya anjing, kemudian pakan anjingnya itu, ya, itu diletakkan di dalam kulkas. Nah, kalau kemudian nanti misalnya kulkasnya itu basah karena dingin kan, nanti ada air yang netes nih, yang bersentuhan dengan makanan yang digigit oleh air liurnya anjing kan pasti kena ludahnya itu, turun ke bawah, kena minuman saya, kena makanan saya. Maka nanti makanan ini bukan haram, tapi bersentuhan dengan najis. Maka tidak bisa saya konsumsi. Nah, itu yang menyebabkan ada kulkas bersertifikat halal. Sebetulnya bukan halal dalam artian siapa juga yang makan kulkas gitu loh. Tapi maksudnya bahwa semua barang yang di sini itu jelas. Oh, mana yang untuk hewan ditaruh di sini. Dijamin misalnya plastiknya, alasnya itu tidak akan memberi dampak barang basah rembes ke bagian yang bawah. Nah, itu sebetulnya sertifikat halal. Oke. Sekarang Mbak Eva, kalau mau kita lebarkan, ada juga laundry. Itu Iya, iya, dikasih iya. sertifikat halal. Loh, Iya. ini sebetulnya bukan, ya siapa juga kan makan laundry gitu. Tapi maksudnya proses pencucian pakaian kita itu sudah memenuhi kriteria agama. Jadi kalau misalnya nih mesin cucinya bukan yang modern, airnya tidak mengalir banyak misalnya. Atau kan ada kayak mesin cuci yang zaman dulu tuh harus diisi air Iya. misalnya, ya kan? Yang dari atas Dari itu ya, atas ke Kiai, bawah. ya. Maka kalau ini bercampur-campur misalnya, ini barang sudah ada pipis, anak balita misalnya yang laki. Kalau kemudian airnya masuk duluan, tidak sampai 2 kulah, ini semua celana anak-anak misalnya atau orang sepuh yang sudah tidak terjaga kesucian, masuk kan jadi najis semua. Maka ketika kita tahu seperti ini, laundry yang mensucikan proses baju terlebih dahulu, baru dibersihkan. Bukan dibersihkan kemudian disucikan. Sama saja itu sebetulnya, tergantung teknis pelaksanaannya. Kita kasih ini laundry halal, bukan berarti halal, tapi tata caranya, pencuciannya sudah sesuai syariat Islam. Oke, jadi artinya kalau kita menggunakan produk-produk yang tersertifikasi halal tuh Iya. mungkin bisa Iya. lebih tenang begitu Iya. ya Kiai Restoran ya. kan juga sama Mbak Iya, Eva. iya, iya, Kalau iya. saya masuk ke dalam restoran, kemudian ada yang halal dan haram, kan saya nggak bisa konsumsi. Iya. Karena bukan saya berarti mengkonsumsi yang haram, tapi alat-alat makan yang saya pakai itu bersentuhan dengan makanan yang tidak halal saya konsumsi. yang haram, Misalnya daging babi, kan Iya. jatuhnya jadi najis. Iya, 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 Kalau jadi najis, saya makan ayam, saya makan kambing, tetap saja kambing itu bersentuhan dengan barang yang najis, penggorengannya sama. Iya. Maka kita akan buat ini dapur halal. Bukan berarti saya makan penggorengan gitu. Tapi cara menggorengnya itu sesuai dengan ketentuan syariat. Syariah. Baiklah, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.